Ini langsung aja Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Bapak Pengawas Pembina SMA Negeri 8 Tambun Selatan, Bapak Mas Duki SPDMM, Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 8 Tambun Selatan, Bapak Endang Misbah Kurniawan SPDMM, beserta segenap jajaran tim Wokasek, tim kesiswaan, tim BK, Dewan Guru, dan TU SMA Negeri 8 Tambun Selatan. yang kami hormati, segenap wali murid dan komite sekolah yang berkenan hadir pada malam hari ini, dan juga seluruh siswa-siswi kegiatan Poliweb SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Salam hormat kami sampaikan kepada segenap bintang tamu, yaitu Tessa dari Universitas Jenderal Sudirman, HSI dari Indonesia, dari Fakultas beserta segenap alumni yang menyempatkan hadir pada acara malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara Poliweb SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Sebelum mulai acara Poliweb pada malam hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kurnia Suci Cantika Mahanani, selaku siswi kelas 12 IPA 2, dan rekan saya, Yosef Farhan, selaku siswa dari kelas 12 IPA 1 yang akan memandu acara pada kegiatan malam ini. Kemudian ada beberapa partner saya, yaitu Kak Jessica Elok Zevanya, selaku pemandu sistem jawab, dan juga Kak Uut Tias Ludimarti, sebagai selaku podcast host. Sebelumnya, izinkan kami membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama ada sambutan dari keynote speaker, Bapak Kepala SMA Negeri 8 Tamu Selatan, Bapak Endang Misbah Kurniawan SPDMM. Selanjutnya, sepatah dua patah kata perkenalan dari Bapak Pengawas Pembina SMA Negeri 8 Tambun Selatan, Bapak Mas Duki SPDMM. Lalu ada sharing season dari beberapa alumni kita. Ada Kak Kaisar Cruz Setiawan yang sudah diterima di Universitas Indonesia melalui SNBP dengan program studi S1 Fisika. Kita juga ada Katesa Rahmasari SR yang sudah diterima di Universitas Jenderal Sudirman melalui jalur SNBP dengan program studi S1 Hukum. Dan juga yang terakhir ada Kahana Nur Aulia yang sudah diterima di Poltekkes melalui jalur PMDP dengan divisi keperawatan dan nurse. Selanjutnya, ada sesi tanya jawab dan di akhir akan ada pengumuman dari koordinator BK. Langsung saja kita mulai acara pada malam hari ini diawali dengan sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 8 Tamu Selatan kepada Bapak Endang Misbah Kurniawan SPDMM. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, tidak ada salahnya jika kita untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmatnya, atas nikmat sehat yang kita rasakan sampai saat ini. Salawat bersalam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Mas Duki SPDMM selaku pengawas pembina Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kantor Cabang Wilayah 3. Yang kami hormati para wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, bidang kurikulum, sarana prasarana, dan kehumasan. Yang kami hormati para orang tua atau wali peserta didik kelas 12 tahun pelajaran 2024-2025,
Selanjutnya yang saya banggakan dan salam kenal untuk para alumnus yang pada malam hari ini akan bertindak sebagai narasumber yang akan memberikan banyak informasi kepada adik-adiknya. Salam kenal untuk Kaisar Cruz, kemudian ada Tessa Rahmawati, kemudian ada Hana Nur Aulia. Selanjutnya juga yang saya cintai dan saya banggakan tentunya adalah seluruh peserta didik kelas 12 tahun pelajaran 2024-2025, calon orang-orang sukses yang akan mengikuti jejak para kakak-kakaknya yang saat ini telah sedang berjuang di lembaga pendidikan tinggi, di perguruan tinggi negeri maupun di swasta. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam suasana yang agak berbeda dari keseharian kita. Kita bisa melaksanakan kegiatan Poliweb yang kedua. Dan tentunya kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian daripada upaya sekolah kita SMA Negeri 8 Tambun Selatan dalam melayani masyarakat. Dalam hal ini adalah orang tua dan seluruh peserta didik kelas 12 terkait dengan proses bagaimana penerimaan eh, para peserta didik kelas 12 di lembaga pendidikan tinggi, baik itu negeri maupun swasta. Jadi pada malam hari ini nanti kita akan bersama-sama mendengarkan dan kita akan bersama-sama berdiskusi. Kita akan sama-sama sharing terkait dengan proses penerimaan eh, melalui jalur-jalur yang telah disediakan. Untuk bisa memasuki pendidikan tinggi negeri maupun swasta tentunya banyak jalur yang tersedia dan semua jalur ini menjadi hak daripada seluruh peserta didik. Ya, salah satu yang menjadi kebanggaan daripada sekolah ini bahwa pemerintah telah menyiapkan satu jalur penerimaan peserta didik ke perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP, Seleksi Nasional berbasis atau berdasarkan prestasi. Ini adalah satu hal yang harus kita upayakan bersama, bagaimana langkah-langkah, strategi, trik yang harus kita lakukan bersama, sehingga jumlah peserta didik yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi ini akan meningkat dari tahun sebelumnya. Meningkat dalam pemahaman kualitas dan kuantitas daripada perguruan tinggi negeri yang menjadi tujuan seluruh peserta didik. Kemudian pada malam hari ini perlu kita bersama-sama mensyukuri bahwa kuota jumlah peserta didik yang berpeluang untuk diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SBP sudah meningkat daripada sebelumnya, terkait atau sehubungan dengan bahwa sekolah kita SMA Negeri 8 Tambun Selatan predikat akreditasinya sudah mengalami perubahan, sudah meningkat dari tahun sebelumnya yang masih berpredikat B, maka pada tahun ini di tahun pelajaran 2024-2025 kita sekarang sudah memiliki predikat akreditasi sekolah menjadi A. Artinya apa? Artinya bahwa kuota peserta didik yang bisa ya memiliki kesempatan atau peluang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP ini meningkat 15% daripada sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kita hanya memiliki kuota 25% dari seluruh siswa kelas 12, maka pada tahun ini kuotanya menjadi 40%. Artinya apa? Artinya dari total 237 siswa atau peserta didik kelas 12 pada tahun
pelajaran ini, maka ada sebanyak 95 siswa yang nantinya dinyatakan berpeluang untuk bisa mengambil kesempatan melanjutkan ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi ini. Dari 95 itu tentunya nanti kita akan bagi menjadi di IPA dan di IPS, 58 di IPA dan 37 di IPS. Peluang ini tentunya perlu kita sama-sama sikapi dengan bijak, ya, bahwa upaya yang telah dilakukan oleh sekolah untuk bisa meningkatkan kualitas sekolah, untuk bisa meningkatkan kuota, ya, siswa yang diterima di perguruan tinggi melalui jalur SPP perlu kita sikapi secara bijak, dan mudah-mudahan jumlah peserta didik yang diterima melalui jalur SPP ini tentunya akan lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun tentunya perlu upaya barangkali dalam hal ini, ya, kesepahaman bersama antara pihak sekolah dengan orang tua maupun dengan peserta didik kelas 12. Ya, kesepahaman seperti apa? Kesepahamannya adalah mari kita sama-sama secara bijak untuk bisa memilih, menentukan perguruan tinggi negeri mana dan program studi apa yang sesuai dengan minat dan bakat. Jadi mari kita seimbangkan antara minat dan bakat. Jangan jangan hanya kita melihat dari minatnya saja, dari keinginannya saja. Keinginan memang harus dimiliki, tapi perlu diimbangi dengan bakatnya, perlu diimbangi dengan kemampuannya. Sehingga dari pilihan perguruan tinggi negeri nanti dan program studinya ini akan memperbesar peluang untuk bisa diterima sesuai dengan apa yang kita harapkan. Untuk terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang bisa hadir mengikuti kegiatan Poliweb kedua ini, dari para wakil kepala sekolah, kemudian dari teman-teman tenaga pendidik dan kependidikan, terutama juga kepada tim kesiswaan, tim BK yang telah memfasilitasi kegiatan ini dengan baik. Terima kasih juga kami sampaikan kepada anak-anakku, para alumnus yang pada malam hari ini insya Allah, ya, akan berbagi bersama-sama dengan adik-adik kelasnya. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan nanti ini memiliki kebermanfaatan dan keberkahan untuk kita semua. Sukses untuk Kaisar, sukses untuk Hana, sukses untuk Rahmawati yang telah menjadi teladan, yang telah menjadi contoh bagi adik-adiknya di sekolah kita tercinta SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Terima kasih juga untuk Cantika, terima kasih untuk Joseph sebagai pembawa acara, sebagai moderator. Terima kasih juga untuk Jessica nanti, ya, untuk Ulku juga yang selalu luar biasa, ya, ketika kegiatan ini dilaksanakan kalian mengambil peran serta di kegiatan ini. Untuk Bapak Ibu guru, mangga sila kita dampingi anak-anak ini eh, sehingga apa yang dilakukan melalui kegiatan Poliweb ini bisa apa ya, bisa menjadi bagian daripada upaya sekolah ini dengan tentunya eh, peran serta, ya, Bapak Ibu semua selaku tenaga pendidik dan kependidikan di SMA Negeri 8 Tamu Serapan ini juga akan menguatkan upaya-upaya yang sedang kita lakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami mohon nanti kepada Yang Terhormat Bapak Mas Duki SPDN selaku pengawas pembina jika eh, berkenan untuk menyampaikan arahannya kepada kami di seluruh peserta Polweb pada malam hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dari awal sampai akhir. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.
Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaannya. Selanjutnya akan ada sepatah kata perkenalan dari Bapak Pengawas Pembina SMA Negeri 8 Tambun Selatan kepada Bapak Mas Duki SPDMM dipersilahkan. Sebelumnya mohon izin, apakah Bapak Mas Duki sudah Sangat baik, sangat baik. Makanya saya telepon kamu hari ini karena saya mengundang kamu ke resepsi. Nampaknya belum hadir, lanjutkan saja. Sepertinya belum hadir. Oke. Iya. Nah, teman-teman semua, sebelum kita masuk ke sesi berbagi cerita, ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Tidak lengkap pula apabila kita tidak mengenal narasumber hebat kita. Jadi, sebelum sharing season dimulai, akan ada pembacaan kurikulum vitae yang akan dibacakan oleh rekan kami, yaitu Kak Ulku. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Yosep dan Cantika atas waktunya. Di sini izinkan saya untuk membacakan kurikulum vintage dari narasumber. Baik, yang pertama ada Kaisar Cruz Kristiawan, lahir di Bekasi 20 Mei 2006, beralamat di Perumahan Puri Cendana, Blok C16 nomor 27. Selanjutnya, Kak Kaisar berada di kampus Universitas Indonesia dengan program studi fisika. Jalur masuknya yaitu SNBP dan motivasinya Believe in God's Plan. Organisasi yang pernah diikuti saat SMA dan kuliah yaitu sebagai Ketua United Ache of English Club. Selanjutnya, prestasi yang pernah diraih saat SMA dan kuliah yaitu menjadi semifinalis Olimpiade Fisika Indonesia. Selanjutnya, medali perak Olimpiade Fisika University.id, medali emas Olimpiade Fisika IISC 2022, dan yang terakhir yaitu juara 4 cerdas cermat Geofisika di GeoAction Universitas Pertamina. Selanjutnya, narasumber yang kedua yaitu Tessa Rahmasari. Lahir di Bekasi 1 Juli 2005, beralamatkan di Kampung Buak Jaya RT 4 RW 2, berada di kampus Universitas Jenderal Sudirman dengan program studi hukum. Jalur masuknya yaitu SNBP. Motivasinya, sukses bukanlah final, kegagalan tidak fatal, keberanian untuk melanjutkan yang diperhitungkan. Organisasi yang pernah diikuti saat SMA dan kuliah yaitu menjabat sebagai Sekretaris OSIS SMA Negeri 8 Tambun Selatan, menjadi staf Departemen Pelaksana Program Green Generation Jawa Barat, selanjutnya sebagai staf akomodasi, transportasi, dan perlengkapan event konser Lovelas 2023 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Selanjutnya menjadi staf eksternal dan alumni komunitas Peradilan Semu Sudirman, dan menjadi staf Sekretaris Kabinet BEM Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Prestasi yang pernah diraih saat SMA dan kuliah yaitu menjadi peraih medali emas Olimpiade bidang sejarah, peraih medali perak Olimpiade bidang sosiologi, peraih medali perunggu Olimpiade bidang sosiologi, juara 1 lomba peradilan semu Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, menjadi juara 1 lomba pemberkasan sidang pidana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, dan menjadi hakim anggota 1 lomba peradilan semu Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Dan yang terakhir ada Kak Hana Nur Aulia, lahir di Bekasi 4 Maret 2006, yang beralamatkan di Puri Cendana Blok F8 nomor 29. Kampusnya berada di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 dengan program studi D4 Keperawatan Profesi Nurse. Jalur masuknya PMDP. Motivasi, ada yang tak seberuntung kamu, tapi rasa syukurnya melebihi dirimu. Organisasi yang pernah diikuti saat SMA dan kuliah yaitu menjadi Koor Sekbid 4 Organisasi Siswa Intra Sekolah. Prestasi yang pernah diraih saat SMA dan kuliah yaitu Olimpiade Biologi Indonesia Bandung 2022 Honorable Mention. Selanjutnya menjadi peraih medali perunggu International Applied Biology Olympiad Bali 2023. Dan yang terakhir menjadi medali emas Olimpiade Sains Siswa Indonesia OSSI Biologi Online 2023. Terima kasih Ulku Tias karena sudah menyampaikan
kurikulum vitae dari para narasumber kami. Selanjutnya, langsung aja kita mulai pada acara malam hari ini, yaitu akan ada sharing season yang akan diambil alih oleh Bapak Bima SK Aryo Sasongko SPDGR selaku Wakil Kepala Bidang Mahasiswa. Kepadanya kami akan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa untuk 161 peserta Poliweb pada malam hari ini. Semoga terus bertambah. Mohon diinformasikan oleh Bu Salbi ke grup bahwa kita masuk ke dalam acara utama ya, yaitu berbagi, kegiatan berbagi segenap alumni. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 8 Tambun Selatan dan juga pengawas pembina Bapak Mas Duki SPDMM yang semula berkenan hadir, namun mungkin kita belum bisa bertemu pada malam hari ini. Yang saya hormati segenap jajaran Wakasek, Dewan Guru, Tata Usaha, SMA Negeri 8 Tambun Selatan, kepada para peserta didik, siswa-siswi yang Bapak cintai dan selalu Bapak banggakan, kepada segenap orang tua wali murid dan juga komite sekolah, dan lalu pada para narasumber dan alumni yang berkenan hadir pada malam hari ini. SMA 8 Tambun Selatan semangat berprestasi luar biasa. Ya, untuk memulai kegiatan podcast pada malam hari ini, kita akan menginterview 3 narasumber ini. Ada Kak Kaisar dari Universitas Indonesia, ada Kak Tessa dari Universitas Jenderal Sudirman, dan Kak Hana dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Saya ingin mulai dari yang pertama, yaitu Kak Kaisar ya. Kak Kaisar, bagaimana kabarnya Kak Kaisar pada malam hari ini? Puji Tuhan, baik Pak. Baik Pak. Gimana? Sehat selalu? Sehat Pak, aman. Gimana rasanya jadi anak UI Kak Kaisar? Aduh, seneng Pak, seneng banget. Ya, Aduh, luar biasa. Kaisar ini sebagai informasi merupakan juara umum dari kelas IPA pada masa angkatannya ketika mendaftar SNBP tahun 2024 ya, 2024 lalu. Nah, ya Pak. sebuah pencapaian yang luar biasa. Kak Kaisar ini memilih jurusan fisika dan berhasil menembus jurusan fisika Universitas Indonesia. Merupakan peserta didik SMA Negeri 8 Tambun Selatan yang perdana bisa masuk UI. Nah, jalur undangan pula ya. Bisa tahu alasannya kenapa sih milih fisika gitu ya? Bisa cerita juga. Jadi tuh sebenarnya kan emang dari dulu saya suka fisika ya, suka mata pelajaran fisika. Terus juga dulu tuh sebenarnya belum pengen masuk fisika nih, cuma mau teknik komputer. Cuma kayak dilihat-lihat ternyata fisika slotnya banyak, peminatnya dikit, Peluangnya jadi besar ya. coba aja. Peluang besar ya. Keketatannya Iya Pak, lumayan berpeluang tinggi ya. Nah, iya Pak. dan Jadi dipilih ternyata masuk. ternyata sebagai informasi ya, Kak Kaisar ini juga sebagai peserta didik yang cukup Bapak banggakan. Kenapa? Karena dia secara track record prestasi konsisten ya. Jadi sukanya fisika aja. Nah, dari kelas 10 sampai kelas 12 maunya ikut lombanya fisika. Nggak mau yang lain itu, biologi nggak mau, kimia nggak mau, pokoknya saya mau fisika aja Pak. Gitu. Dan dari keberhasilannya dia berhasil meraih beberapa predikat juara di kompetisi sekunder dan beberapa predikat juara di kompetisi primer ya. Pada saat itu ada Olimpiade Fisika Indonesia ya, yang ternyata itu terkurasi Puspresnas Kak Kaisar, dan juga beberapa kegiatan lomba dari University ID, dan juga ada kompetisi primer dari Pertamina University. Dan itu kompetisi primer yang bisa menghantarkan dia ke jenjang universitas. Sebagai sebuah pembelajaran bagi kalian semua,
Untuk yang kelas 10 dan kelas 11 hadir pada malam hari ini, jika ingin mengikuti jejak Kak Kaisar, oh berarti harus punya konsistensinya gitu. Dari segi prestasi apa nih kita berprestasi, di mana kita menang, di mana kita berhasil meraih kesuksesan. Nah, nanti baru masuk jurusan yang sesuai. Nah, kalau dukungan keluarga sendiri bagaimana nih? Untuk kenapa sih dulu pilih UI? Untuk dukungan keluarga tuh pengen disuruh UI karena faktor kakak kakak juga dulu di UI, jadi kayak Jadi kayak disuruh ke UI aja. ngikutin Nah, jejak kakak ya. iya Pak. Nah, terus kan kamu ini masuk UI jalur pure, jalur nilai ya. Pernah Mm. nggak sih kepikiran untuk belajar SNB gitu? Untuk menghadapi UTBK kalau kalau gagal. Nah, jadi tuh sebenarnya dulu saya tuh kayak SNBP itu kan kayak di banyak orang bilang kan ya, gacha ya, untung-untungan. Jadi saya Ya, tetap belajar, saya bahkan ikut les buat siapin UTBK nanti, sampai kayak tryout tiap minggu, terus kayak belajar ya, cicil-cicil lah materi apa aja yang bakal keluar nanti buat di UTBK, sampai kayak eh ini fun fact aja ya, bukan bermaksud sombong, tapi kayak nilai tryout aja itu udah mulai cukup lah cukup untuk masuk ke untuk UI. masuk UI. Nah, tapi tiba-tiba Tapi tiba-tiba ternyata lolos di SNBP. Jadi ada serius belajar jadi bahkan UTBK. belajar belajar banyak-banyak gitu ternyata lolosnya jalur undangan gitu. Iya, Pak. Ya, tapi itu sebuah hal yang luar biasa. Jadi pada siswa-siswi sekalian bahwa Kak Kaisar ini satu sertifikat prestasinya banyak. Artinya untuk jalur undangan dia mendukung. Dua, dari segi nilai dia statusnya juara umum jenjang IPA di SMA Negeri 8 Lampung Selatan. Berarti kan dari segi nilai bagus, paling bagus. Dari segi prestasi paling bagus. Tapi luar biasanya adalah masih belajar gitu ya. Masih takut saya nanti kalau gagal bagaimana gitu. Nah, masih mempersiapkan alternatif-alternatif. Kalau saya gagal, saya harus ikut tes gitu kan ya. Jalur tes, berarti jalur tes saya harus prepare, saya harus tryout, saya harus ambis, saya harus mempersiapkan segala sesuai dengan matang. Nah, itu yang harus kita pelajari, teman-teman ya. Untuk adik-adik sekalian, ya, untuk adik-adik kelasnya ini. Jangan sampai, ini mah kebanyakan permasalahan yang gagal itu biasanya terlalu pede, Kak Kaisar. Ya, ketika masuk masuk eligible dulu ya, masuk eligible itu merasa pokoknya kesalahan yang pertama itu banyak siswa yang ketika pilih eligible itu menganggapnya bahwa dia itu bakal diterima di universitas itu gitu. Jadi kalau udah pilih eligible, ya udah saya tinggal daftar. Oh juga saya udah eligible, padahal eligible itu hanya pintu gerbang daftar. Di sana masih ada seleksi lagi ya. Dulu ada barengannya nggak yang daftar ke UI? Untuk Untuk SNBP SMA banyak ya, ada, Pak. berguguran Ada. semua ya. Iya. Ya kan, artinya kan ya tadi faktor keberuntungan Kaisar masuk, yang lain gugur. Dan yang saya sukai dulu kenapa ketika Kak Kaisar memilih jurusan fisika itu di ACC, karena memang di UI itu ada beberapa prodi yang keketatannya rendah, peluangnya tinggi. Di antaranya satu fisika, dua arkeologi, tiga sastra, ya bisa sastra Rusia, sastra Jawa, sastra Sunda, ya, dan merupakan prodi yang memang lebih keren gitu ya istilahnya dari semua yang keketatannya peluang keketatannya lebih besar gitu untuk kita bisa tembus. Dan itu keberuntungan yang luar biasa. Kira-kira apa yang Kak Kaisar rasakan selama sekolah di SMA 8 untuk hal persiapan menuju ke jalur undangan sehingga bisa sukses? Untuk persiapannya ya pasti awalnya ya ikutin lomba apa aja yang di-share sama Pak Bima sama guru-guru lain, itu ikutin aja. Meski kita nggak menang, itu tetap bantu kita buat develop skill kita di mata pelajaran tersebut. Nah, kalau menang ya bonus, dapat sertifikat. Kalau gagal ya kita dapat pengalamannya dan dapat ilmunya. Jadi ya
pokoknya ikutin aja banyak lomba dan yang paling penting konsisten juga dinilai, kerjain PR, ujiannya kalau ujiannya belajar, semua tugas diselesain supaya dapat nilai yang bagus gitu. Nah, kalau di UI sendiri ini dapat UKT berapa ini, Pak Kaisar? Kalau di UI Kalau di dapat UI UKT-nya 10, 2 10, digit sih. Iya, lumayan ya. 10 ya, luar iya. biasa. Itu 10 mah hitungannya mahal, murah apa menengah tuh? Kalau di UI UI. sendiri, khususnya di fakultas saya itu menengah lah. Soalnya Menengah. mentok-mentok tuh 18. Masih ada yang 18 juta ya. Nah, berarti Iya, kalau mau jalur reguler, ya kan kalau di Unsika kan ada yang 2 juta, ada yang 2,5, ada yang 5 ya. Kalau di UI pasarannya memang rata-rata bayarnya 10. Nah, ini buat teman-teman yang nanti mau masuk UI, coba dipertimbangkan nih. Karena di UI juga UKT-nya tidak murah ya. Artinya iya. kalau kita mau masuk UI ya berarti satu belajarnya habis-habisan, dua persiapan dananya habis-habisan. Karena udah ada Kak Kaisar ini, ya kalau dia dulu masuk UI karena belum ada alumni yang masuk ke sana, berarti pure dia prestasinya dia ya, kemudian juga nilainya dia. Nanti kalau adik-adik kelas di bawahnya mau masuk ke sana pasti ada skor tambahan lagi. Namanya skor alumni ya. Kalau Kak Kaisar rajin belajar gitu ya dan IPK-nya bagus gitu, nanti bisa mendongkrak adik-adiknya untuk diterima di prodi yang sama pada kampus yang sama. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian juga nanti yang mau tanya-tanya tentang biaya silahkan. Selama ini tinggal di mana Kak Kaisar? Kuliah di UI? Tinggal di rumah saudara Pak di Jakarta. Jakarta sebelah mana? Jakarta Timur sih. Nah, berarti setiap hari PP. Iya, PP naik KRL. Naik KRL. Perjuangan ya. Iya, Turun dari KRL, jogging. iya jalan 10 menit. Jalan kaki 10 menit ya. Luar biasa. Itu perjuangan ya teman-teman ya. Artinya kita masuk UI belum tentu di sana mentang-mentang dia masuk UI langsung dibeliin mobil sama orang tuanya gitu. Tidak gitu ya, masih berjuang naik KRL, tinggal di rumah saudara. Kenapa? Karena ya untuk menghemat supaya dia bisa support system juga untuk biaya kuliahnya. Dan bahkan saya ketika ketemu Kak Kaisar nih di sana jalan kaki, ya jogging ya itu bagus itu untuk kesehatan. Ya Iya, selama ini Pak. ada kesulitan nggak kuliah di Fisika UI? Untuk kesibukannya ya mungkin di awal-awal itu ada ospek jurusan. Jadi setiap minggu ada kegiatan. Terus juga waktu itu ada kepanitiaan saya ikutin itu buat pemilihan umum untuk himpunan mahasiswa. Jadi kebetulan saya juga di situ jadi wakil ketua pelaksana. Lalu habis itu ada ya belajar seperti biasa. Terus juga saya juga lagi ikut magang di tim robotika UI. Itu aja sih kesibukan saya sekarang. Susah sih belajarnya di sana. Untuk belajarnya yang pasti harus lebih lagi daripada yang di sekolah. Ya sekarang pokoknya setiap malam kalau bisa belajar, apalagi kalau udah mau UTS UAS itu belajar sampai malam bahkan untuk persiapin ujian. Ada nggak yang bekal yang kamu dapat dari sekolah itu bisa kamu terapkan di dunia kampus? Hmm, ada banget Pak. Kira-kira apa tuh? Terutama itu kan saya di jurusan fisika ya. Ini kebetulan tuh di fisika kan FMIPA ya. Jadi ada pelajaran Mau es biologi, Pak. cendol aja. Nah, kebetulan tuh saya selalu ingat Pak apa yang Bapak pelajarin. Jadi kebetulan keluar bisa saya di biologinya. Ternyata masih belajar biologi juga ya. Iya, masih Pak. Jadi kalau fisika nggak belajar biologi. Saya rasa fisika tuh kimia, matematik juga belajar ya. Ya, mungkin karena mata kuliah wajib fakultas. Jadi wajib ada biologi juga. Karena saya juga dulu kuliah biologi, saya belajar fisika, kimia, matematika. Itu yang kita rasakan sebagai orang IPA. Harus bisa Iya, Pak. empat-empat. Ya. Nah, kemudian apa pesan-pesan kamu nih buat adik-adiknya nih yang mau daftar
ke baik jalur SNBP maupun SNBT untuk yang nanti mungkin eligible dan yang non eligible. Oke, untuk saya yang untuk eligible dulu ya. Untuk yang nanti eligible, pertama itu selamat udah dipilih eligible. Tapi jangan langsung berbesar hati. Itu kayak Pak Bima bilang tadi, itu masih awal kalian dari perjalanan. Mungkin untuk tipsnya itu kalian boleh tanya-tanya ke guru BK, ke Pak Bima buat saran kalau kalian bingung mau pilih apa. Tapi ingetin aja, itu tuh hanya saran. Kalian jangan telan mentah-mentah. Kalian telaah lagi, kalian pas gak kalau kalian milih di sini. Soalnya kalau kalian tahu-tahu diterima di SNBP, sebenarnya bagus. Cuma kalau kalian keluar tuh kalian nggak bisa ikut UTBK lagi. Mau ikut mandiri butuh kartu UTBK, sedangkan kalian nggak bisa ikut UTBK. Jadi kayak ada stucknya sendiri lah. Jadi ikutin kata hati aja. Kalian mau kemana, jangan sampai jalan salah jurusan kalau ikut di SNBP. Dan yang mau ikut SNBP juga itu bisa dibilang untung-untungan. Jadi kalau bisa tetap belajar buat UTBK, belajar aja, nggak ada salahnya kalian belajar. Itu bisa juga jadi bekal kalian buat nanti di jenjang perkuliahan. Buat yang nanti non eligible, jangan berkecil hati. Masih banyak kok jalan-jalan lain, masih banyak bisa kalian bisa ikut UTBK dan kalian juga bisa juga buat semuanya cicil-cicil belajar UTBK dari sekarang. Gak ada salahnya buat kalian mulai dari sekarang. Terus juga kalau nanti apes ketolak UTBK juga nggak apa-apa kok, masih banyak jalan lain, masih banyak jalan lain. Ya kayak motivasiku tadi, believe in God's plan, berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti atur segala yang terbaik buat kita. Itu aja sih Pak. Ya, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan. Terima kasih untuk Kak Kaisar. Kemana-mana dulu ya Kak Kaisar. Karena nanti kita masih ada sesi tanya jawab. Ya, terima Ya Pak. kasih atas berbagai macam petuah dan saran-sarannya. Ya, kita Ya, lanjut sama-sama Pak. kita lanjut yang kedua ini untuk Kak Tessa. Kak Tessa, mana Kak Tessa? Hadir, Silakan. Pak. Kak Tessa, ya bisa raise hand. Ya, Hadir, Pak. Hadir. oh iya di sana. Ya, saya cek dulu. Oke, Kak Tessa. Ini adalah salah satu murid favorit saya nih. Meskipun saya tidak mengajar dia. Ya, ya, perkenalkan ini adalah Kak Tessa ya. Kak Tessa ini siswa dari jurusan IPS di SMA Negeri 8 Lampung Selatan. Tadi kita ke ini sekarang ke IPS nih. Ya. Kalau tadi Kak Kaisar itu juara umum di IPA, nah Kak Tessa ini juara umum di IPS, peringkat 1 tertinggi dan berhasil menembus kuliah di Unsud ya. Nah, coba mau tanya Kak Tessa, kenapa sih dulu milih Unsud? Sebenarnya tuh banyak banget ya, Pak, pertimbangannya. Waktu itu kan konsul juga ke Bu Salbiah, ke BK. Eh, jadi kalau dari keluarga saya sendiri itu untuk kuliah, awalnya kuliah jauh itu nggak boleh ya, Pak. Kayak merantau tuh nggak boleh, karena pastinya bakal banyak makan biaya. Terus setelah kita konsul, ternyata untuk dari nilai saya sendiri, meskipun eligible satu, tapi di apa ya, ketika dilihat peluangnya itu tuh termasuknya kecil gitu, jadi kayak nggak memungkinkan untuk menembus universitas-universitas besar di Jakarta. Jadi waktu itu sempet diskusi sama BK juga, sama Bu Salbi, gimana kalau misalkan ke Unsur, terus Bu Salbi sama Pak Bima bantu hitung peluang juga. Kayaknya emang masuk nilainya kalau di Unsur gitu sih, Pak. Nah, kalau keluarga ada yang kuliah, Eh, kakak ada ada, Pak. Abang saya sama kakak saya kuliah. di negeri. Swasta, Pak. Berarti kamu yang pertama di negeri. Iya, Pak, betul. Tepuk tangan luar biasa. Ya, jadi Kak Tessa ini yang pertama kuliah di negeri, semangat kuliahnya tinggi ya. Ayah masih ada? Kebetulan sudah nggak ada, Pak.
ayah tidak ada. Seorang anak yatim ya berjalan sendiri, bukan nasib ya. Ibu Iya, sudah sepuh ya, udah tua. iya, Waktu itu saya betul. juga ketemu ibunya. Nah, Kak Tessa dulu kebayang nggak sih bisa jadi mahasiswa PTN? Sebenarnya dulu tuh nggak kebayang ya Pak, karena tuh dulu saya selalu berpikir kalau misalkan lulus saya mau kerja aja lah untuk ngebantu ngeringanin beban keluarga, terus juga ditambah saya juga kan anak yatim gitu kan, maksudnya nggak ada pendapatan. Tapi ibu saya nih selalu marah gitu Pak, kayak jangan kamu anak cewek, anak perempuan, jangan langsung kerja kalau lulus sekolah, kalau mamah masih bisa ngebiayain, ayo nggak apa-apa mamah biayain. Eh, di, jadi di situ saya masih termotivasi Pak sama ibu saya yang masih mau buat nyari biaya kemanapun, kayak sampai sekarang juga masih ada kegiatan meskipun udah tua. Kebayangnya tuh pas kita udah hitung peluang sama BK, jadi kayak BK juga kayak ngasih solusi, gini loh Bu, gini buat kuliahnya. Jadi saya di situ kayak langsung, oh iya berarti emang saya harus kuliah, kalau saya nggak kuliah nanti gimana, gitu sih Pak. Nah, itu sebuah keputusan yang luar biasa ya. Iya. Kalau tadi Kak Kaisar, bedanya kalau tadi Kak Kaisar itu masuk UI, mah ini UKT-nya 10 juta, orang tua siap support 10 juta. Nah, kalau Kak Tessa ini masuk Eh, eh, ketika harus bayar, pastinya kesulitan gitu kan, karena status dia sebagai anak yatim. Nah, makanya di sini kalau ada yang juga senasib sama dengan Kak Tessa, yatim ya, atau mungkin orang tua tidak mampu, jangan berkecil hati ya. Nah, beasiswa apa yang kamu peroleh, Kak Tessa, untuk bisa menembus mimpi-mimpi itu gitu? kalau untuk beasiswa, saya waktu itu daftar saya daftar waktu pas SMA itu beasiswa. Nah, tapi tuh KIP ini tuh tetap ada seleksinya lagi dari kampus. Jadi meskipun kita daftar belum tentu kita dapat, tapi alhamdulillahnya saya dapat untuk skema 2. Angkatan saya tuh ada 2 skema, jadi ada skema 1 dan skema 2. Kalau skema 1 itu yang dibayarin UKT-nya sama ada dapat biaya hidup. Kalau skema 2 itu cuma UKT, kebetulan saya cuma dapat biaya yang dibiayain UKT. Jadi untuk biaya-biaya kos atau segala macam itu tetap dikeluarin dari kita sendiri. Berarti dapat skema yang kedua ya. Iya, Ya Pak. mungkin kalau satu memang untuk yang merih-merih banget ya, bisa jadi yang yatim piatu, rumahnya alasnya tanah gitu kan ya. Iya, Pak. Eh, Betul. tembok dinding rumahnya sek, mungkin dapat yang skema satu. Kalau yang kita masih diberikan kesehatan, keluarga juga masih ada, ya meskipun hanya ibu gitu, jadi nggak Kak Tessa ini dapatnya skema dua. Kira-kira bayarannya rata-rata berapa itu kuliah di Fakultas Hukum? Ini maksudnya UKT-nya atau gimana, Pak? UKT-nya Kebet- berapa? Kebetulan kalau UKT di FH Unsur masih terbilang murah ya Pak, meskipun nanti kayaknya tahun ini akan naik. Jadi kalau di saya itu paling tinggi UKT-nya 3 juta dan saya tuh dapat biaya dari KIP itu 2.400.000. Jadi bisa dibilang itu UKT saya hampir tinggi kalau buat di Ya, Unsur. Untuk tinggi. golongan paling tinggi. Berarti yang paling tinggi tadi 3 juta unsut ya. Kalau UI tadi Iya. yang paling tinggi 14 tuh. Ya itu bisa jadi bahan tuh. Istilahnya Tapi keprodian kuliah gitu kan. Di unsut ada nggak yang mahal? Tapi kebetulan Pak nanti di FH juga bakal naik Pak UKT-nya paling tinggi 24 juta. Sekarang udah 24 gitu ya. Luar Iya, biasa. paling tinggi 24 juta. Makanya berlomba-lomba gimana caranya nyari beasiswa ya. Banyak beasiswa di Unsut. Kalau kemarin beasiswa di Betul. UI, sudah diceritain sama Kak Fauzi tuh di Poliwatu. Kalau di Unsut ada nggak beasiswa-beasiswa lainnya selain itu? Ada Pak, jadi tuh di Unsutnya sendiri tuh dia punya program, jadi BEM itu punya program di mana dia itu ngebantu ngebiayain anak-anak unsut yang emang sekiranya nggak mampu atau kesulitan dalam membayar UKT, terus juga ditambah lagi dari himpunan mahasiswa bidik misinya juga punya program kerja yang di mana itu juga sama Pak ngasih beasiswa sama kayak
Sama kayak program kerjanya BEM. Terus juga kebetulan di daerah Purwokerto, Banyumas itu juga banyak sih Pak orang-orang yang emang bikin beasiswa gitu. Jadi kayak misalkan ada kafe, dia tuh kayak bikin program kerja juga biar orang-orang minat ke kafenya itu buat ngebantu-bantu anak-anak mahasiswa yang kurang mampu gitu Pak. Gitu sih Pak paling. Berarti sesulit-sulitnya peluang di kampus itu masih ada harapan gitu ya. Beasiswa Betul Pak. banyak. Yang penting mah masuk Betul. dulu gitu ya. Yang penting mah Iya. masuk dulu. Orang tua suka gambling. Ketika diterima di kampus, jadi kadang ada siswa SMA 8 yang sudah diterima di kampus ternyata apa tidak diambil gitu. Yang pastinya menutup jalan untuk adik-adiknya ya dan juga merugikan sekolah gitu daftaran begitu. Bisa nggak cerita berbagi pengalaman nih suka dukanya ngurus KIP dari awal ketika masih di SMA 8 sampai dapat. Aduh, kalau ini diceritain bakal panjang banget ya, Pak. Nah, terus juga itu tuh di awal sebenarnya ngurus berkas itu tuh susah banget karena susahnya itu di desanya tuh masih banyak yang kayak apa ya? Maaf banget pekerjaannya tuh kurang bertanggung jawab, tidak tidak kredibilitas. Jadi tuh waktu itu saya sama kakak saya minta surat keterangan suket SKTM itu tuh salah terus, typo terus sedangkan saya itu ada deadline-nya untuk ke Pak Bima. Kayak Pak Bima kan kadang kayak suka minta hari ini udah harus ada biar nanti kita daftarnya enak, udah lengkap semua. Tapi dari pihak desanya tuh kayak masih salah-salah terus, typo terus nulisnya. Terus juga dia kalau kita betulin harus ada kasih sesuatu gitu, harus ngerevisi kayak ada Lupa uang gitu ya. tempel gitu-gitu. Jadi saya tuh waktu itu kayak ngerasa susah banget, ribet banget untuk mendapatkan itu aja. Terus habis itu eh, waktu itu juga kan saya masih sekolah, terus jadi itu belum bisa full banget bolak-balik ke desa gitu. Jadi kakak saya sama ibu saya yang dari desa terus nemuin Pak Bima, apalagi ya Pak. Terus tuh banyak banget pokoknya kesulitan-kesulitan yang dihadapi, tapi alhamdulillahnya bisa dilalui lah. Terus juga daftar dibantu sama Pak Bima, langsung dibantu arahin, semuanya udah dibantu pokoknya sama SMA 8. Pas tiba-tiba keterima dapat KIP, bagaimana perasaannya? Senang sih Pak, cuma kebetulan itu jadi itu kita dapat SNBP nggak langsung dapat KIP, jadi itu harus melewati 1 semester dulu Pak. Jadi saya tuh dapat informasi saya lolos KIP itu di sekitaran bulan November atau Desember tahun lalu, di mana itu saya udah ngejalani 1 semester terus baru dapat. Nah, senang juga karena akhirnya dibantu karena kan kalau misalkan saya nggak dapat KIP juga saya mungkin harus kayak kerja dulu, harus part time gitu-gitu kan. Nah, ini kan membantu banget, bisa ngurangi beban keluarga saya juga. Itu sih, Pak. Tidak menyerah ya, tetap Iya, semangat ya. betul Apalagi banget, Pak. utang jurusan hukum, kalau mungkin dalam setiap proses pengurusan dan lain sebagainya dipersulit, nanti kamu yang akan mengubah itu gitu. Ketika Amin. kamu Ya, sudah menjadi pengambil kebijakan di bidang hukum di Indonesia. Ya, betul. ada pesan-pesan untuk adik-adiknya yang khususnya yang senasib nih, yang sama-sama yatim, sama-sama yatim piatu, sama-sama orang susah, dan mau lanjut kuliah dari SMA Negeri 8 Tangerang Selatan. Pesan dari saya sih tetap semangat ya kalian, jangan pernah patah semangat. Kalau misalkan kalian merasa hidup berat, bisa cerita langsung ke BK atau ke Wakasek, ke Pak Bima gitu khususnya. Kalian bisa tanya-tanya, bisa cerita-cerita. Terus kalau yang mengalami kesulitan kayak buat kuliah atau gimana, tenang masih banyak beasiswa kok. Kalau misalkan kalian nggak dapet KIPK, masih ada beasiswa-beasiswa lain di kampus. Jadi nanti pastinya bakal terbantu banget teman-teman. Jadi kayak kalian nggak usah stuck di satu tempat karena masih ada banyak tempat-tempat lain. Sama kayak tadi Kak Kaisar bilang, masih ada jalan lain kalau jalan satunya tuh kalian nggak dapati gitu. Itu aja sih Pak mungkin dari saya. Tetap semangat semuanya. Terima kasih Kak Tessa, ya luar biasa sekali pengalamannya. Ya kita bisa ambil hikmahnya. Ya khususnya bagi yang ingin ngurus KIP nanti kan ada program ya, jadi
yang SNBP dan mau KIP nanti akan ada program sehingga nanti bisa diproses supaya ketika daftar SNBP itu sudah terploting KIP-nya gitu. Meskipun itu nanti masih ada perjuangan lagi, sebagaimana diceritakan Kak Tessa. Tapi asal tekad kita bulat, pasti kita dapat. Gitu ya. Terima kasih Kak Tessa. Kita lanjut ke Sama-sama, narasumber Bapak. berikutnya ya. Eh, Kak Hana ya. Kak Hana. Apa kabar Kak Hana? Wah, baik, Pak. Assalamualaikum. Ini calon calon perawat ini ya. Kak Hana ini adalah salah satu siswa berprestasi SMA Negeri 8 Lampung Selatan. Kalau tadi Kak Kaisar juara umum IPA, Kak Tessa juara umum PS, Kak Hana ini merupakan salah satu siswa SMA Negeri 8 Lampung Selatan yang menjadi juara pertama dalam kompetisi internasional yang diikuti oleh SMA Negeri 8 Lampung Selatan. Nah, dari keberhasilannya tersebut bisa membawa Kak Hana ini masuk jalur undangan ke Politeknik Kesehatan di Kementerian Kesehatan Jakarta 3 ya. Dan sesuai dengan keinginannya, dia ingin masuk jurusan keperawatan dan nurse. Ya, ya jenjangnya D4 Kak Hana ya. Nah, D4 itu setara S1 udah dia sarjana terapan. Kak Hana bisa cerita nggak Kak Hana? Kenapa sih kok akhirnya berlabuh di Poltekkes Kemenkes? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya mengapa saya bisa keterima di kampus ini. Eh, Sebelumnya ini karena mungkin dari minat saya sendiri ingin masuk ke dunia kesehatan dan alhamdulillahnya bisa keterima walaupun sebelum-sebelumnya saya eh, nggak mengira kalau misalnya saya bisa masuk ke Poltekkes Kemenkes ini karena eh, tidak ada plan gitu untuk ke ini sebelumnya inginnya di S ataupun SMP. Tapi memang belum rezekinya untuk saya dan ternyata saya ditempatkan di sini seperti itu. Ya. Dulu keterima ikut SNBP ya berarti ya? Iya betul Pak, Gagal. betul Pak. Nangis nggak itu? Nangis Pak. Ya sedih Ya, sih Pak. sedih. Sama Iya, gagal gitu. Ikut SPAN PTKI nggak waktu itu? tidak. Nggak ya, berarti langsung Poltekkes Kemenkes ya? Iya Pak, itu pun mendaftar Poltekkes Kemenkes sudah mendekati penutupan pendaftaran dan itu dibantu juga oleh Bu Salbi dan juga Pak Bima. Untung masih bisa. Nah, kenapa sih kok milihnya eh, keperawatan dan nurse ini? Karena kan saya berminatnya di sebelumnya saya berminat di dokter, namun mungkin biaya dari orang tua belum terlalu memadai, maka dari itu saya memilih ibaratnya di bawahnya dokter dan ini juga di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 ini udah D4 dan udah ditambah profesi juga, jadi setara dengan S1 di univ negeri ataupun swasta. Sudah setara S1 dan sudah prof ya. Iya, betul Nah, sudah sih, Pak. bagaimana proses seleksi, pendaftaran ya sampai pembayaran yang pertama tuh ketika masuk Poltekkes Kemenkes itu bisa cerita nggak? Mungkin ada cerita-cerita unik di sana. Boleh, Pak. Jadi, kalau untuk pendaftaran di Poltekkes sendiri, itu kita apabila jalur PMDP itu biasanya seleksi administrasi terlebih dahulu. Lalu ketika lolos, itu kita bisa langsung ke tes kesehatan. Dan di situ kita bayar. Tapi tes kesehatan ini berbeda-beda di Poltekkes, di setiap Poltekkesnya. Karena kalau di Poltekkes Jakarta 3 ini sudah menyediakan namanya tes kesehatan itu sendiri. Tapi kalau untuk Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 ataupun 2 itu biasanya di RSUD terdekat. Seperti itu. Lalu setelah pengumuman lolos tes kesehatan, kita lanjut ke tes psikotes. Dan di tes psikotes ini ada tes wawancara lagi bersama orang tua mengenai biaya untuk UKT di kampus Poltekkes. Dapat UKT-nya berapa ya?
Kalau UKT sendiri itu eh, bermacam-macam ya, sesuai dengan prodinya. Kalau saya sendiri mendapat UKT 8,4 dan itu termasuknya sudah terjangkau karena dibandingkan univ swasta yang ataupun negeri yang lain, jadi itu sudah termasuk terjangkau sih untuk dunia kesehatan. Perawatan itu kalau dengan nurse rata-rata 20-an ya. Iya betul Pak. 5 sampai 20 juta. Nah, nikah Hana nih bisa dapat yang 8 juta gitu ya. Bagaimana perasaan orang tua tuh ketika ternyata Hana masuk ke sana gitu. Perasaan orang tua juga eh, nggak nyangka ya Pak, karena tadinya kan nggak ke sana, tapi ternyata rezekinya di sana, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga saya salah satu di keluarga untuk meneruskan ke jenjang kuliah yang lebih tinggi dan perasaan orang tua yang pastinya bangga. Dan Dan di sana sekarang udah ada gambaran belum sih? Ada nggak sih beasiswa-beasiswa yang bisa dihitung kalau untuk untuk mewujudkan UKT tadi? kalau untuk di Poltek sendiri terdapat banyak beasiswa, tapi ini baru bisa didapatkan setelah melewati satu semester. Itu ada beasiswa Gakin atau beasiswa yang kurang mampu, lalu ada beasiswa prestasi, ini yang dinilai itu dari IPK-nya, lalu ada beasiswa dari berbagai instansi yang lainnya itu, seperti BNI dan lain-lainnya. Berarti intinya 2 semester dulu ya. Iya betul Pak, 2 semester Dua- dulu baru bisa Di ikut semester beasiswa. 3 banyak beasiswanya gitu. Nah, Iya, ini support untuk kuliah juga seperti ini nih. Para murid-muridku sekalian ya, orang tua murid juga nih. Kadang ada yang ketika baru di awal tuh sudah menyerah gitu ya. Baru di awal baru bayar, oh kena UKT segini, udah deh nggak usah lanjut kuliah gitu ya. Pernah nggak sih kepikiran begitu dulu? hmm, ya sayang sih sebetulnya kalau nggak langsung nggak lanjut kuliah, tapi sempat kepikiran karena takut memberatkan orang tua juga ya. Sama sih orang tua juga terus mendukung walaupun bagaimanapun caranya dia tetap mendukung untuk anaknya ke jenjang yang lebih baik lagi Kak. Ya, ini apa perjuangan orang tuanya luar biasa ya. Saya juga ikut hadir di sana ketika Hana ini diterima dan berjuang masuk untuk ke Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Dan pengalaman-pengalaman ini mungkin nanti akan didapatkan oleh adik-adik yang sekarang duduk di kelas 12 ya sebentar lagi. Ya intinya kalian banyak bertanya, banyak berkomunikasi. Nah, nanyanya ini jangan sama orang yang nggak tahu gitu. Jadi kalau mau konsultasi, mau komunikasi, silakan di sekolah ada Bapak, ya, bidang kesiswaan, ada BK, ya bidang konseling, Bu Salbi. Jangan sampai nanyanya ke orang yang tidak paham. Ya, kadang ada yang nanyanya ke tetangga nih, Kak Hana nih. Ya, tetangganya gagal kuliah, kuliah di DO. Oh, jangan kuliah, ntar kayak tetangga yang gagal kuliah itu. Jangan, gitu. Nanyanya adalah ke pihak sekolah. Kalau jalur masuknya sendiri ada berapa itu, Poltekkes Kemenkes? Kalau untuk jalur masuk ke ini ada kurang lebih ada 4. Ada jalur PMDP, itu yang pertama jalur prestasi rapor. Lalu yang kedua ada jalur Simama, itu jalur tes tulis. Yang ketiga ada jalur afirmasi, ini jalur yang untuk daerah terpencil atau terdekat biasanya. Dan yang keempat ini ada jalur Simami, yaitu jalur mandiri, yang biasanya diletakkan di akhir pendaftaran. Makin kesini mahal ya berarti ya? Iya, Bisa, betul. bisa makin mahal. Eh, ya, ada pesan-pesan nggak ke Hana untuk adik-adik sekalian mungkin selain Prodi Kahana nih, keperawatan dan nurse di Poltekkes Jakarta 3 ada apa lagi nih kira peluang prodi yang bisa diraih oleh adik-adiknya? Bisa disampaikan. Oke, kalau untuk prodi di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 sendiri ini ada prodi teknik laboratorium medis, ada prodi kebidanan dan promosi kesehatan, lalu ada fisioterapi, lalu ada D3 keperawatan dan ada D4 keperawatan plus nurse. Tapi di Poltekkes 1 dan 2 ini juga banyak prodi yang lainnya juga kok. Jadi kalian bisa cek-cek ya, teman-teman.
Siapa tahu nanti ada yang berminat ke Poltekkes Kemenkes. Ya, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan untuk Kak Hana dan juga dua pemateri narasumber sebelumnya. Ya, terima kasih. Ya, jangan kemana-mana dulu karena akan ada sesi tanya jawab. Jadi untuk 160 peserta yang hadir pada malam hari ini, silahkan bagi yang ingin memberikan pertanyaan ya. Nanti akan dipandu oleh Kak JJ. Ya, Kak JJ masih ada Kak JJ? Masih ada Bapak? Ya. JJ, lalu kita beralih ke Kak JJ. Ya, Kak JJ sebelumnya Bapak pengen ngucapin selamat dulu ya Iya. untuk Kak JJ ya. Jadi alhamdulillah ini untuk apa? SMA Negeri 8 Tembus Selatan yang angkatan sekarang yang kelas 12 ini sudah berhasil dua peserta didik mendapat beasiswa yaitu beasiswa USC ya, Kak JJ ya. Di antaranya adalah KJJ ini. Nah, KJJ ini berhasil meraih beasiswa OEC gratis kuliah di Universitas Gadjah Malang ya, atau Betul, disingkatnya Pak. UGM. UGM juga kan singkatannya itu ya. Universitas Gadjah Malang. Prodinya apa KJJ? Teknik Manajemen teknik industri ya sesuai dengan cita-cita dia ya. Kemudian satu lagi ada Kak Daniel ini yang berhasil meraih jurusan Prodi Perhotelan di Universitas Multimedia Nusantara. Bapak ucapkan selamat untuk Kak JJ dan Kak Daniel. Ya, saya kembalikan ke MC dan juga host. Silakan untuk lanjut ke sesi tanya jawab. Baik. Nah, teman-teman, karena sesi sharingnya sudah terlaksana, di sini kami membuka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab di sini akan dipandu oleh rekan kami KJJ. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga untuk ucapannya Bapak Bima. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini, jika ingin ada yang bertanya, boleh sekali untuk bertanya di kolom komentar. Nanti akan saya pandu satu-satu. Nah, sebelumnya tadi sudah saya kumpulkan beberapa pertanyaan nih dari teman-teman, terkhususnya teman-teman yang mungkin tertarik juga di bidang kesehatan nih. Jadi Kak Hana siap-siap ya Kak untuk menjawab. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan. Izinkan saya untuk memberikan pertanyaan nih. Yang pertama, eh, kalau misalkan ambil D4, itu bisa ambil nurse kan setahu mereka kalau nurse itu harus S1. Nah, itu boleh dijawab Kak Hana mungkin? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk D4 sendiri, apalagi ini kan di Poltekkes ya, di mana ini sebagai fasilitasi juga dan Poltekkes dan juga banyak praktiknya di bidang teori. Nah, untuk Poltekkes sendiri ini, D4 ini sudah setara dengan S, jadi kalau nanti mau ke jenjang selanjutnya ini bisa langsung ke S2, dan ini juga setara dengan S1 di univ negeri atau di PTN ataupun univ swasta. Nah, Kak JJ nampaknya terpental ini Kak JJ. Ya, ya terima kasih jawabannya ya. Jadi ada kalau di yang lain biasanya D3 dulu ya. D3 keperawatan, terus itu ambil nurse gitu ya Kak Hana ya. Biasanya kalau di yang lain itu. Jadi D3 keperawatan terus ambil nurse. Tapi kalau Kak Hana ini dia langsung artinya dapat program langsung yang keperawatan dan nurse dalam satu paket tuh. Kenapa? Karena di ke depannya itu nanti setiap perawat yang sudah lulus prodi keperawatan itu akan diterapkan untuk melanjutkan nurse gitu, baru nanti berkarir gitu ya. Meskipun perawat-perawatan juga bisa langsung berkarir gitu, tapi nanti kalau mau akselerasi lagi itu lanjutannya dari keperawatan profesinya adalah nurse gitu ya. Sama kalau dari guru ya kalau kalian pilih prodi keguruan itu profesinya adalah lanjutannya adalah PPG
PPG namanya, program profesi guru. Kalau ngambil kedokteran, profesi lanjutannya adalah koas, gitu ya. Jadi itu program-program yang ada kelanjutan profesinya. Kalau Katesa, prodi hukum, profesinya apa Katesa? Kalau buat profesi di hukum itu banyak banget, Pak. Paling kalau misalkan yang ada pendidikan lanjutannya itu kebanyakan advokat, sekolah advokat lagi, terus eh, notaris itu harus sekolah kenotariatan, itu magister kenotariatan di S2-nya. Kalau misalkan untuk kayak jadi jaksa atau profesi lainnya itu tergantung instansinya, Pak. Siap, terima kasih. Kak JJ sudah kembali lagi. Silakan lanjut Kak JJ. Iya, mau sebelumnya ada topenya. Oke, ada beberapa pertanyaan lagi nih untuk Kak Hana, karena ternyata banyak sekali yang mungkin tertarik di bidang kesehatan ya, Kak. Selanjutnya ada pertanyaan, sebentar. Oke. Nah, jadi Kak Hana ada yang tanya nih Kak, pendaftaran jalur prestasi di Poltekkes 3 tahun 2025 itu kapan ya Kak? Dan yang perlu disiapin apa aja? Apakah ada tesnya atau pure memakai prestasi selama Kak Hana SMA? Mungkin boleh dijawab Kak Hana. Terima kasih Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pendaftarannya sendiri ini biasanya itu sama dengan pendaftaran SNBP. Dan kalau untuk persiapannya ini mungkin apabila yang mendapatkan prestasi bisa dimasukkan prestasinya dan uh, untuk nilai raportnya sendiri pun itu bisa kok di atas 85 ke atas itu sudah bisa masuk ke Poltekkes Kemenkes dan nanti juga akan ada seleksinya sendiri. Mungkin seperti itu. Dan nilai biologinya harus bagus ya Kak Hana ya. Oh iya tentu. Tapi nggak cuma biologi doang kok, yang penting semuanya harus dipertahankan dan konsisten. Dan saya tambahkan ini Kak JJ, ya untuk Yap. kalian yang masih belum punya sertifikat prestasi, ini ada beberapa kompetisi yang bisa kalian ikuti, ya. Yang pertama, ini yang mau ke Poltekkes, ya, ada kompetisi yang namanya kompetisi dari Stikes Mitra, ya, dari Stikes Mitra yang kemarin sudah kita hadirkan, ya, peraih beasiswanya yaitu Kak Aisyah Yuniarti pada Poliweb yang pertama. Nah, ini ada lomba cerdas cermat nih, lomba cerdas cermat bidang biologi untuk peserta siswa SMA. Jadi kalau lulus lomba cerdas cermat bidang biologi, nanti langsung maju ke kandidat beasiswa full dan ikatan dinas dari Stikes Mitra. Nah, sementara kalau sertifikat pemenangnya juga bisa digunakan untuk mendaftar jalur universitas yang lain. Juga lomba poster kesehatan ya. Nah, ini bisa digunakan untuk mendaftar di perguruan tinggi kalau menang ya. Kalau misalkan menang itu bisa sertifikatnya mendaftar di perguruan tinggi untuk jalur undangan. Berikutnya juga termasuk untuk baik IPA, IPS ya maupun kesehatan ya. Ini ada kompetisi berikutnya dari Unsud ya. Unsud ini kampusnya Katesa ini ya. Untuk SMA ini ada beberapa bidang, yaitu ada bidang PKN, bidang biologi, bidang matematika, bidang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pelaksanaannya besok Sabtu 11 Januari. Kalau kalian yang masih belum punya sertifikat silahkan kejar gitu. Jadi nanti mau daftar Poltekkes Kemenkes berarti ambil tuh sertifikatnya yang biologi. Ya, kalau mau daftar PN, jalur SPAN PTKIN maupun jalur SNBP yang semuanya membutuhkan sertifikat prestasi, silahkan pilih sesuai bidang. Kalau mau ke bidang hukum kayak Katesa, ambil PKN misalkan. Kalau mau ke matematika, ambil matematika, misalkan untuk prodi statistika, untuk prodi bahasa Inggris, internasional, ambil yang bahasa Inggris, sesuaikan dengan prestasi yang dibutuhkan ya.
Selanjutnya sampingnya Unsud itu ada Undip ya. Nah, di Undip ini juga ada kompetisi di Rabu tanggal 15 ya, Rabu tanggal 15. Silakan nanti diikuti. Nah, ini bisa untuk portofolio kalian untuk yang mau ngambil bidang ekonomi dan akuntansi. Ya, ini khusus finance ya. Mau ekonomi, akuntansi, silakan dilengkapi. Ada juga bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, itu kira-kira kompetisi yang bisa diikuti nanti, karena tadi seperti Kak Kaisar, Kak Tessa, Kak Hana, ya ini semuanya bisa meraih jalur prodi undangan karena juara kompetisinya bukan kaleng-kaleng gitu ya. Jadi banyak sertifikat yang berhasil mereka raih di jenjang SMA. Ya seperti itu, lanjut Kak aja. Oke, ya, terima kasih Bapak dan Kak Hana. Nah, selanjutnya nih Pak dan Kak Hana, masih aja ada yang bertanya terkait tentang Poltekkes nih. Nah, untuk sebelumnya, untuk para peserta yang sudah hadir di Poliweb, boleh sekali untuk mungkin untuk PUI dan Unsud atau lomba-lomba lainnya, boleh banget silahkan bertanya di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih, Kak Hana. Untuk Kak Hana lagi. Kak Hana, apakah di Poltekkes 3 itu terdapat kelas karyawan, Kak? Terima kasih. Kalau untuk di Poltekkes sendiri, eh, sepertinya tidak ada kelas karyawan ya. Tapi kalau untuk cuti akademik itu biasanya bisa, namun di semester-semester yang sudah mendekati semester akhir, mungkin seperti itu. Oke, Kak Hana, terima kasih untuk jawabannya, Kak. Nah, untuk para peserta mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silahkan bisa di kolom chat atau raise hand untuk on cam dan on mic. Kami persilakan. Untuk Bapak Ibu yang hadir juga silahkan jika ingin bertanya ya. Itu ada nampaknya di Bapak, maaf ada yang bertanya nih. Maulana Firly Fariski dari 11 IPA 5. Izin bertanya Pak Bu, Kak, untuk beasiswa KIPK, penentuan skema 1 dan 2 itu bagaimana? Supaya punya kesempatan dapat beasiswa skema 1. Mungkin ini pertanyaan khusus untuk Kak Tessa ya, yang sudah menjelaskan tadi tentang skema 1 dan 2. Kira-kira Kak Tessa boleh menjawab ya, Kak? Oke, aku izin menjawab ya. Jadi penentuan skema 1 atau 2-nya itu dilakukan sama universitas itu sendiri. Nah, untuk penggolongannya itu yang aku ketahui itu itu biasanya untuk yang benar-benar orang yang tidak mampu kayak mungkin dilihat dari data-datanya. Nah, untuk yang skema 2 mungkin agak menengah. Jadi untuk penentuannya itu kembali ke universitasnya sendiri karena nanti ada tim seleksinya. Gitu sih jawabannya. saya tambahkan untuk jawaban skema ya. Jadi untuk yang ingin mengurus KIP yang harus dilakukan adalah yang pertama silahkan ke kelurahan untuk mengecek DTKS. Nah, apakah terdata dalam DTKS data terpadu keterangan sosial kelurahan? Kalau kamu terdata dan memang kamu benar-benar miskin, nah, kategori miskinnya adalah penghasilan gabungan kedua orang tua per bulan itu di bawah 4 juta. Ya, akumulasi anggota keluarga di bawah 750.000. Maksudnya bagaimana? Ya kalau ibu penghasilan, ayah berpenghasilan, digabung penghasilannya misalkan 2 juta atau 1,5 juta. Nah itu berarti berpeluang dapat KIPK. Dan harus terdaftar di DTKS kelurahan. Kalau sudah terdaftar, itu prioritasnya naik. Bisa dapat yang skema 1. Tapi itu pun diseleksi lagi. Seleksinya bagaimana? Karena Anda juga yang terdaftar di kelurahan, DTKS, nerima bantuan dari Dinsos, pas dilihat mobil di rumahnya ada mobil, rumahnya lantai 2. Ternyata kerjaan orang tuanya duitnya banyak. Terdata di DTKS karena dekat sama orang kelurahan. Nah, itu kadang yang seperti itu oleh kampus dieliminasi. Ya.
Jadi jangan berharap bahwa dapat KIP lumayan murah, yaudah kita berbondong-bondong dapat KIP, kita semuanya daftar pakai KIP. Masuk jalur KIP itu juga tidak mudah. Jadi jangan sampai dengan ikut KIP malah memperkecil uang kamu bisa diterima di perguruan tinggi, gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan apa adanya kita. Kalau kita memang miskin butuh bantuan, ajukan KIP. Kalau kita ternyata orang kaya, ya jangan pakai jalur KIP. Karena nanti ada dari sesi yang pernah ketahuan, artinya jadi nggak langsung KIP, ya kasih bantuan, tidak. Kamu nanti diinterview dulu, ditanya berapa penghasilan orang tua, ya. Kamu diinterview bilangnya penghasilan orang tua 2 juta, dan bapaknya diinterview 10 juta, ya pastinya beda. Suruh cek, lihat foto rumahnya, bagaimana kamar mandinya, bagaimana ruang tamunya. Nah, nanti diperiksa. Ya, ada yang meriksanya sampai kunjungan ke lokasi. Jadi kunjung ke rumah, tanya RT RW, mampir ke rumah, bagaimana sih orang ini bener gak sih dapat bantuan? Nah, kalau seperti itu kan berarti harus memberikan data apa adanya. Nah, untuk pendaftaran sendiri nanti ada pengisian form. Nah, setelah form diisi, itu nanti akan ketahuan masuknya kategori apa. Ya, untuk bantuan pengisian KIPK nanti dikoordinir oleh saya, oleh Pak Bima di bidang kesiswaan, ya, dan harapannya nanti bagi yang terdaftar eligible yang ingin dapat KIP itu akan kita urus duluan. Karena eligible tesnya pertama ya, yang eligible dan yang daftar STAN PTKIN. Nah, setelah itu baru yang daftar jalur tes. Jalur tes itu tahap berikutnya untuk pengurusan KIP kuliah. Ya, seperti itu kira-kira. Lanjut, silahkan. Terima kasih Bapak dan Kak Tessa untuk jawabannya. Nah, sebelumnya nih, Kak Hana ingin menambahkan terkait jawaban sebelumnya, dari pertanyaan sebelumnya Bapak. Jadi Kak Hana, saya persilakan. Mohon maaf, izin masuk ya. Untuk pertanyaan yang tadi, sesuai riset sih, kalau untuk Poltekkes sendiri ini memiliki kelas karyawan, namun itu kelas karyawan untuk yang alih jenjang profesi, yang dimana itu sudah melewati tahap beberapa semester. Dan untuk kelas karyawan sendiri ini biasanya terdapat di Poltekkes Kemenkes Jakarta 2, Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, Poltekkes Semarang, dan juga Poltekkes Kemenkes Jambi yang menyediakan kelas karyawan. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Kak Hana. Oke, pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya dari Fabian Alfiras. Izin bertanya Pak Bu, untuk Kak Kaisar. Kalau saya pengen milih Universitas UI, tapi orang-orang di sekitar nyuruh milih yang lain, kira-kira gimana tuh Kak? Nah ini mungkin dia sedang bingung ya Kak. Mungkin ada kalimat yang buat support Kak Kaisar. Oke, ini pertanyaannya agak relate ya. Nah, kalau kalian itu mau UI, sedangkan yang lain kayak eh, meremehkan, itu kalian tetap yakin aja sama diri sendiri. Kalian kayak iyain aja orangnya, tapi dalam hati kalian tuh tetap pengen UI. Gitu aja sih. Gak usah ambil repot lah sama perkataan orang lain, fokus aja ke diri kalian sendiri. Tapi untuk ya tambahan saran lagi, mungkin ya kalian siapin plan B kalian kalau gak keterima di UI itu kalian mau kemana gitu. Gitu sih. Ya jangan sampai maunya ke UI tapi dari segi kelayakan nggak layak ya Kak Kaisar ya. Ya Ujung-ujungnya betul hanya Pak. UI hanya sebatas mimpi karena persiapannya tidak seperti orang yang mau daftar ke UI gitu. Ya contoh tadi ya kita menghadirkan alumni yang di UI udah dua, Kak Fauji sama Kak Kaisar. Dilihat dari dua-duanya kesimpulannya sama. Mereka masuk UI luar biasa usahanya, belajarnya, jumpalitannya, ya kemudian begadang-begadangnya, ambisiusnya, ikut-ikut lombanya dan lain sebagainya. Artinya ketika dia rezekinya masuk UI, yaitu rezeki yang teruji gitu. Karena sudah melalui semua hal. Tapi jangan begini, kamu di rumah rebahan.
Kamu di rumah kerjanya main game. Kamu di rumah kerjanya buang-buang waktu, kamu belajarnya males, nilai kamu ala kadarnya, tiba-tiba kamu bermimpi mau ke UI. Ya, itu sebuah hal yang jauh panggang dari api gitu. Ya, kalau mau ke UI ya ibadahnya, belajarnya maksimalkan. Ya, ya. Tapi ada juga prodi-prodi UI yang peluangnya besar ya, Kak Kaisar ya. Kayak saya Betul. pernah ada murid saya masuk UI sastra Rusia. Ya, bisa tuh masuk UI itu. Kecepatannya tidak terlalu besar gitu. Atau masuk sastra Jawa juga kalau nggak salah lebih lebih problemnya kan kamu pengen nggak masuk ke sana gitu kan. Kalau mau masuk ke prodinya gitu. Tapi kalau mau prodinya yang relevan dengan kebutuhan, relevan dengan ini ya tunjukkan bagaimana nilai kamu, maka orang lain juga saya yakin tidak akan meremehkan. Gitu seperti itulah. Terima kasih Lanjut. Bapak dan Besar. Saya lanjutkan ya. Nah, selanjutnya nih ada yang bertanya. Dari Kalista 11 IPA 1 untuk Kakak Esar lagi nih. Kak, kakak kan ini fisika ilmu murni ya. Untuk jurusan fisika ini peluang kerjanya bisa kemana aja ya? Terima kasih sebelumnya Kak. Mungkin Kakak Esar boleh dibantu jawab ya Kak. Oke, Kalista, pertanyaannya keren banget. Bertanya untuk masa depannya bagus. Untuk ilmu fisika di UI tersendiri itu tuh sebenarnya banyak peluang kerjanya. Dan di fisika UI itu tuh ada 5 peminatan, ada nuklir partikel dan astrofisika, lalu ada material, ada condensed matter atau materi terkondensasi, lalu ada fisika medis sama instrumentasi. Nah, jadi dari ke 5 peminatan ini tuh kalian bisa ke tempat kerja yang relevan. Ya, contohnya kalau nuklir partikel itu biasanya ke BRIN atau Badan Riset Inovasi Nasional kalau nggak salah. Itu BUMN kalau nggak salah. Terus untuk yang fisika medis itu juga bisa jadi radiologi. Kemudian untuk instrumentasi itu biasanya ke bagian-bagian teknik-teknik komputer kayak gitu. Terus kalau material sama condensed matter itu lebih ke mirip mirip-mirip sih kayak ke BRIN juga. Jadi walaupun dia ini fisika ilmu murni tapi ada peminatannya juga kok, ada cabang-cabangnya juga. Dan nggak harus di rumpun saintek juga bisa. Ada juga alumni dari UI yang ke kalau nggak salah dia kerja di bank, terus juga bisa ke Freeport. Ada juga alumni yang kalau nggak salah di British Petroleum. Jadi banyak kok buat peluang kerjanya yang di ranah-ranah energi kayak gitu. Oke, terima kasih Kakak Esar. Mungkin ada tambahan dari Bapak Bima? Ya itu lengkap ya. Pada dasarnya penting untuk memetakan karir masa depan melalui prodi yang kamu ambil saat kuliah. Tapi yang saya harapkan, setiap yang kuliah dengan sungguh-sungguh, pasti masa depannya akan terbuka lebar. Gitu. Untuk pekerjaan, itu akan mengikuti dengan kualitas diri. Kalau kita jadi orang yang tidak berkualitas, mau kita lulusan UI, ITS, ITB pun pasti nganggur. Bingung mau kerja apa. Dan itu sudah terjadi, ada yang seperti itu. Tapi, kalau kita berkualitas, lulusan kampus manapun, mau negeri, mau swasta, mau UI, meskipun kampus negeri yang favorit pastinya lebih tinggi peluang kerjanya gitu ya. Itu pasti akan dicari gitu ya, dan akan banyak jalan terbuka lebar. Ya pada dasarnya kualitas dirinya tingkatkan gitu. Kalau kita malas ya siapa yang mau mempekerjakan kita gitu kan. Tapi kalau kita punya konsep diri, punya kualitas diri, ya pasti banyak yang bisa kita raih pangnya dalam hidup baik masa kini maupun masa depan. Ya, Bu Sal, mungkin ada pengumuman Bu Saldi. Mungkin Bu Salbi. Ya, Pak, langsung Pak. Iya, boleh. Oke. Masih pada melek kan ya? Masih Oke. Bu. Ya.
Izin ya, Je. Eh, Ibu mau memberikan informasi sedikit saja. Eh, untuk pengumuman eligible nanti akan diumumkan pada hari Kamis ya Pak, malam Kamis. Nanti peserta eligible akan kumpul pada hari Jumat ya, tanggal 10 Januari. Jadi nanti eh, akan ada pembinaan dari saya dan juga Pak Bima. Kemudian ada juga pendaftaran untuk SPAN PTKIN. Itu adalah untuk jalur Universitas Islam Negeri atau IAIN. Nanti kumpul pada hari Senin 13 Januari. Kemudian juga yang untuk daftar KIP kuliah nih. Tapi ini dikhusus IP kuliah yang jalur eligible dulu ya, atau SNBP. Itu nanti kumpul pada hari Senin 14 Januari. Ya, saya izin share screen sebentar deh. Silakan Bu. Ya, ini kalau untuk jadwal yang SNPMB, dipahamin dulu ya, kalau untuk registrasi akun SNPMB sekolah itu berarti sekolah, bukan siswa. Jadi ini dari tanggal 6 sampai 31 Januari itu pihak sekolah yang menginput nilai, data siswa yang eligible, dan kurikulum sekolah. Kemudian untuk yang akun siswa itu dimulainya 13 Januari. Jadi yang UTBK itu udah bisa daftar, tapi didahulukan untuk yang eligible terlebih dahulu. Ya, jadi registrasi akun ini adalah pembuatan akun. Disiapkan email dan password. Diminta untuk menggunakan email nama pribadi. Jadi jangan pakai nama yang aneh-aneh dulu nih. Ya, kalau emang emailnya penuh, kamu bikin email baru, itu lebih aman gitu ya. Nah, ini 13 Januari baru bisa diakses untuk siswa, itu juga mulai jam 3 sore sampai 18 Februari. Nah, kemudian untuk pendaftaran eligible atau SNBP oleh siswa itu 4 sampai 18 Februari. Ya, tapi untuk pengisian data sekolah ini adalah sekolah yang melakukan, jadi bukan siswa. Jadi jangan khawatir kalau siswa itu baru mulai tanggal 13 Januari. Ya, seperti itu. Dan kemudian untuk UTBK ini hanya eh, ada satu gelombang. Ya, jadi jangan sampai terlewat untuk waktunya. Untuk registrasi akun bisa dimulai tanggal 13 Januari juga sampai 27 Maret. Ya, kalau UTBK masih lama untuk pembuatan akunnya. Ya, pendaftarannya juga baru bisa dimulai tanggal 11 sampai 27 Maret. Dan pelaksanaannya hanya kurang lebih 1 minggu ya, 23 April sampai 3 Mei. Dan diminta untuk seluruh siswa membuat akun SNPMB maupun untuk yang gap year dan lain-lain. Dan diharap nanti ada pengumpulan username, email, dan password itu untuk backup arsip ketika kalian itu lupa password dan email kalian gitu. Jadi nanti BK akan membackup data kalian ketika sewaktu-waktu kalian itu lupa. Ya, ini untuk yang SNPMB ya. Kemudian Kemudian untuk yang SPAN PTKIN. Jadi SPAN PTKIN ini waktunya sama bareng dengan SNPMB, bedanya hanya beberapa hari aja. Ya, jadi waktunya memang sama dari tanggal 6 juga. Ini adalah pihak sekolah yang bisa mengakses tanggal 6 Januari ini. Ya, kalau SPAN PTKIN ini semua siswa bisa daftar, terkhusus yang beragama Islam ya. Jadi, kalaupun yang eligible sebenarnya bisa daftar juga gitu. Cuman harus bisa memanage waktunya untuk diutamakan yang eligible dulu supaya selesai pendaftarannya. Ya, untuk pendaftaran siswa baru bisa dimulai tanggal 1 Februari dan pengumuman tanggal 27 Maret. Jadi, kalau bedanya eligible ini hanya untuk 40% kuotanya, tapi kalau SPAN PTKIN ini 100% bisa semuanya daftar. Ya, jadi ibu harap yang daftar SPAN PTKIN ini melanjutkan sampai selesai. Jangan sampai
kamu sudah didaftarkan oleh pihak sekolah tapi tidak menyelesaikan pendaftaran, tidak memilih universitas, bahkan tidak finalisasi. Nah, itu nanti resikonya di akun kalian masing-masing sendiri. Bisa jadi kalian akan tidak dikasih kesempatan lagi untuk mengikuti jalur ujian mandiri di PTKIN atau Universitas Islam Negeri. Ya, ini untuk deadline-nya nanti akan di-share di grup ya. Dan ditunggu aja pengumuman eligible karena akreditasi sekolah kita menjadi A. Jadi alhamdulillah peluangnya lebih banyak menjadi 40%. Berdoa aja semoga kalian menjadi salah satu siswa yang eligible. Kalaupun memang belum rezekinya eligible, masih ada jalur UTBK, SPAN PTKN, dan jalur-jalur lainnya seperti Poltekkes Jakarta 1, 2, 3, dan jalur yang lainnya. Ya. Mungkin itu aja informasi yang saya sampaikan. Ya, saya kembalikan ke JJ. Ya, terima kasih Ibu untuk informasinya. Nah, teman-teman mohon dicatat ya tanggal-tanggal yang sudah disebutkan tadi. Oke, nah teman-teman yang masih ingin bertanya, masih dibuka ya Bapak untuk bertanyanya. Nah, teman-teman yang masih ingin bertanya boleh banget langsung ketik di kolom chat. Nah, langsung ada nih, yaitu dari Fadil Ulil Albab. Nah, izin bertanya Pak Bu dan kakak-kakak sekalian. Ini terkhusus Kak Hana nih sepertinya. Kan Kak Hana ini jurusan keperawatan ya. Saya ingin bertanya perihal jurusan keperawatan sendiri. Ada tidak ya kendala yang mungkin dialami Kak Hana selama berkuliah yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan untuk adik-adiknya yang ingin memilih prodi keperawatan sendiri? Mungkin Kak Hana boleh bantu jawab ya Kakak. Ya, ini bagus sekali pertanyaannya. Ya, jadi untuk pengalaman sejauh ini semester 1 yang sudah saya lewati, mungkin kendala-kendalanya itu ya dari kuliah yang memiliki jadwal yang padat. Dan juga di sini sangat disiplin dan memang itu sudah menjadi khasnya Poltekkes karena nanti akan terpakai juga untuk ketika kita bekerja di rumah sakit, puskesmas atau kesehatan lainnya. Dan untuk pertimbangannya sih untuk kalian yang memiliki minat di bidang kesehatan, kalian bisa banget nih masuk ke Poltekkes karena di Poltekkes sendiri ini untuk ketika sudah melewati profesi, nantinya itu akan banyak sekali pekerjaan bagi alumni Poltekkesnya. Dan itu sudah disediakan dan bagi kalian juga yang berminat untuk bekerja di luar negeri ataupun di rumah sakit besar juga, Poltekkes ini sudah menyediakan seperti itu. Juga di Poltekkes sendiri ini mendukung dan mewadahi anak-anak yang untuk mahasiswa yang ingin sekali berkuliah di Jerman seperti D4 Keperawatan Profesi Nurse jurusan internasional. Dan itu sudah ada kelas bahasanya sendiri. Dan nanti akan dikerjakan langsung di Jermania. Nah, ini untuk di luar negerinya ini ada dari Jerman terutama dan juga Jepang itu sudah disediakan juga. Poltekkes sudah bekerja sama, lalu ada Timur Tengah itu juga ada. Mungkin seperti itu. Dan untuk kendalanya ya kaget sih karena memiliki jadwal yang padat tapi sudah lumayan terbiasa. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Hana. Oke, mungkin ada tambahan dari Bapak Bima. Sambil mengikuti bisa yang sudah dibagikan link presensi bisa diisi ya. Kalau tadi terkendala bisa di refresh sambil mengisi presensi. Saya akan bagikan lagi satu poin penting yang harus dipahami oleh semua yang ingin mendapatkan jalur undangan ya. Ini adalah dari edaran Kemendan ya, di mana setiap prodi yang kita akses di perguruan tinggi itu ada prasyaratnya. Prasyaratnya dari dua, dari nilai
dan dari sertifikat yang mendukung. Ya, saya ambil contoh. Misalkan, nah, Kak Kaisar itu tadi ngambil prodinya fisika. Maka, nah, kurikulum kalian itu kurikulum 2013 ya. Kalau kalian prodinya IPA, pengen ngambil jurusan fisika kayak Kak Kaisar, maka prasyarat adalah prasyarat fisika. Apa maksudnya? Berarti nilai fisikanya harus bagus. Di situ. Yang kedua, sertifikat pendukung yang menandakan kalian memenangkan kompetisi atau portofolio di bidang fisika. Itu untuk prodi fisika. Maka kalau itu terjadi, kalian punya skor tertinggi itu. Makin tinggi dan kompetisinya ya makin bagus. Kalau kompetisi itu kan dibagi-bagi lagi, ada yang primary, ada yang sekunder. Yang primary yang dikurasi Ospresnas, ya diantaranya ada OSN, O2SN, FLS2N. Nah, kalau Kak Kaisar dulu yang dikurasi Purpresnas itu Olimpiade Fisika Indonesia, karena diselenggarakannya oleh Kemendikbud. Ada juga kompetisi-kompetisi lain yang dikurasi, yang saya senantiasa share di grup gitu. Nah, kemudian kalau kalian mau ngambil prodi biologi, ya biologi. Bisa nggak dari IPS ngambil prodi biologi? Bisa. Tapi di sini kita lihat mata pelajaran pendukung IPS adalah matematika. Berarti anak IPS ini kalau mau ngambil prodi biologi, dia punya nilai matematika yang bagus. Mungkin pernah ikut kompetisi biologi atau kompetisi matematika. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat yang lain. Misalkan jurusan keperawatan. Di keperawatan Kahana nih. Keperawatan. Mana nilai yang paling dipertimbangkan di keperawatan? Itu adalah biologi. Punya sertifikat pendukung di bidang biologi. Ya, sehingga nanti bisa menentukan hal tersebut ya. Ada yang pertimbangannya 2 mapel, misalkan ilmu kedokteran. Ya, ilmu kedokteran ini biologi dan kimia. Ya, jadi biologi dan kimia tuh kalau kedokteran. Biologinya bagus, kimianya bagus. Kemudian ada prodi yang lain, misalkan hukum. Ini Kak Tessa ya. Prodi hukum dia dipertimbangkan untuk nilai PPKN. Untuk jurusan IPA ya. Kalau kalian jurusan IPA mau ngambil hukum, nilai PPKN-nya harus bagus dan pernah juara di bidang PPKN. Kalau kalian anak IPS kayak Kak Tessa tuh, maka yang dipertimbangkan adalah sertifikat juara sosiologi dan PPKN. Makanya tadi kita lihat tuh, Kak Tessa berapa kali tuh, ada nggak juara dia sosiologi? Ada ikut kompetisi sosiologi, maka relate gitu. Ketika dia nilai sosiologinya bagus, nilai PPKN-nya bagus, dia punya sertifikat juara sosiologi, dia daftar prodi hukum. Gitu, ya seperti itu. Begitu juga prodi-prodi yang lain. Nah, ya, prodi-prodi yang lain ada di sini. Nanti bisa kalian baca di link yang saya sudah bagikan di grup. Di sana dibuka info SNBP, SNBT. Kalian scroll ke bawah, nanti di sana ada PDF-nya. Jadi kalian bisa akses di sini. Nah, untuk prodi yang lain, misalkan prodi arsitektur, dia kan kadang suka banyak yang mau ngambil, saya pengen jadi arsitek, gitu kan. Apa sih butuhkan di arsitek? Kalau dia anak IPA, maka dia harus pandai matematika atau fisika dan fisika tuh. Berarti dilihat nilai matematika sama fisikanya. Contoh jurusan arsitektur adalah kemarin Kak Aldiano yang di Ciputra University. Nah, kalau kalian anak IPS, maka kalian harus punya nilai matematika bagus. Saya pengen jadi arsitektur. Kaliannya apa? Saya kan jago gambar. Gitu, nilai seni budaya saya tinggi. Di sini di linearitas mata pelajaran tidak terlalu berpengaruh. Karena kalian punya nggak sertifikat di bidang matematika, di bidang fisika untuk merambah ke dunia arsitektur. Ada lagi misalkan yang lain, kalau sastra ya tergantung bidang sastranya. Kalau misalkan kalian mengambil ekonomi, boleh nggak anak IPA ngambil ekonomi? Bisa. Anak IPA kalau mau ngambil bisa, tapi kan ekonomi itu prodi anak IPS. Kalau kalian dari anak IPS, kalian harus punya nilai terbaik di bidang ekonomi dan atau matematika. Serta ada sertifikat di bidang ekonomi atau matematika. Banyak kan anak IPA yang gagal di jalur undangan karena dia anak IPA ngambil ekonomi, tapi ternyata yang ditinjau adalah nilai matematikanya.
nilai IPA-nya bagus, nilai biologi, fisika, kimia, ya, nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kelihatannya bagus. Tapi begitu pas dia daftar ngambil prodi ekonomi, berarti yang dipertimbangkan adalah nilai matematika. Ya, termasuk juga prodi psikologi. Nah, psikologi ini adalah prodinya IPS. Kalau dia dari IPS mau ke psikologi banyak, karena saya sebut psikologi jurusan yang lumayan ketat dan mungkin salah satu jurusan paling ketat di Indonesia kalau mau daftar. Makanya saya wanti-wanti kalau mau daftar prodi psikologi, apalagi psikologi UI, psikologi kampus-kampus ternama. Ya karena yang dilihat-lihat nilainya, nilai matematika. Anak IPS nilainya sosiologi dan atau matematika. Artinya gini, kamu mau psikologi, ternyata juara lomba matematika. Apakah level sampai level primer gitu kan ya? Ternyata enggak, saya psikologi soalnya saya jago ngomong, ya nggak bisa ngandelin itu. Karena yang dinilai adalah nilainya seperti ini. Ya, ada lagi mungkin yang sering diambil adalah ya komputer ya. Sebenarnya nggak boleh kalau kuliah kita ngambil komputer. Yang boleh adalah ngambil prodi ilmu komputer. Kalau ngambil komputer nanti komputer di kampus habis kita ambil gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau ngambil prodi ilmu komputer ya, nah kita anak IPA berarti nilainya matematika, anak IPS juga nilai matematika. Semua dari SMA 8 yang lolos prodi komputer di berbagai universitas, mereka anaknya jago-jago matematika. Jadi bukan gara-gara kamu hobinya main komputer, kemudian kamu bisa klik-klik dan lain sebagainya, tapi kalau matematikanya rendah, karena di komputer itu pelajarannya logika matematika untuk coding dan lain sebagainya. Makanya dibutuhkan kemampuan matematika yang tinggi, gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu ya, termasuk juga bidang lingkungan, pasti ini akan banyak bersinggungan dengan bidang biologi, gitu ya. Seperti itu ya. Nah, termasuk kalau misalkan kalian mau ngambil jurusan ilmu keolahragaan. Nah, kalau jurusan IPS berarti nilai PJOK, kalau jurusan IPA berarti nilai PJOK dan biologi. Itu untuk ngambil PJOK tuh. Ya. Dan yang lebih kalau ngambil jurusan pariwisata di IPS, di IPA, kamu harus jago di bidang matematika. Ya. Ya, kadang unik hal seperti ini gitu ya, tapi ini bisa jadi patokan gambaran meskipun tidak selamanya istilahnya selalu seperti itu gitu. Tapi itu gambaran karena itu edarannya dari pemerintah. Ya, ada pertanyaan lagi ya kira-kira Mbak JJ? Kalau tidak ada, silahkan mengisi pensi, jangan lupa ya. Iya, Kemudian Bapak. mungkin kita tutup. Sudah tidak ada lagi, Pak. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya pensi kembali. Baik, terima kasih kepada narasumber dan Bapak Bima yang sudah berkenan menjawab beberapa pertanyaan. Terima kasih juga kepada Ibu Saldi yang sudah menyampaikan beberapa informasi terkait pendaftaran kuliah. Dan juga terima kasih kepada Jessica yang telah memandu sesi tanya jawab. Nah, teman-teman, gimana? Keren-keren banget kan ya alumni kita? Dikarenakan semua susunan acara pada kegiatan malam hari ini sudah terlaksana, kami mewakili seluruh panitia berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru, para wali murid, dan juga para narasumber beserta para audiens yang sudah hadir lengkap pada malam hari ini. Semoga kita semua selalu dipermudah segala urusannya, selalu diberikan jalan yang terbaik dari yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk kita teman-teman angkatan 5 yang sedikit lagi lulus. Semoga kita semua lulus dengan nilai terbaik, diterima di perguruan tinggi yang kita semua inginkan, dan selalu diberikan kesuksesan dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Selanjutnya kita mau pantun nih. Nanti teman-teman bantu ngomong cakepnya ya. Oke, jalan-jalan pakai Lamborghini. Cakep. Pulangnya beli buah duku. Cakep. Saya Kurniasih Cantik. Dan saya Yosef Farhan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.